Laporan Pertanggungjawaban Communication and Information Division UKM EASA IAIN Purwokerto periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah mencurahkan kasih, sayang serta kemurahannya sehingga kami senantiasa dimampukan dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diamanahkan ini hingga akhir kepengurusan. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keamanan dan hingga kami senantiasa terpancar sinarnya. Communication and Information atau yang sering disebut CI adalah salah satu divisi yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi. CI sendiri merupakan divisi yang baru dibentuk berdasarkan musyawarah anggota periode 2019-2020. Yang bertujuan untuk senantiasa memberikan update dan eksis di media sosial melalui pamflet, video, dan blogger berisi seputar kebahasaan baik Arab maupun Inggris. Selanjutnya, kami akan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan Communication and Information Division UKM EASA IAIN Purwokerto masa Hikmah 2020-2021. Laporan pertanggungjawaban ini semoga menjadi acuan serta evaluasi guna mencapai kemajuan pada kegiatan yang akan datang. Kritik, saran, dan koreksi yang konstruktif kami harapkan agar kita menjadi lebih baik lagi. 1. Susunan kepengurusan. Advisor of GI Nurma Wijayanti, Chief of GI Lutfi Aulia Ramadan, Staff of GI Asri Hayayatri. Yang kedua Diah Titi Sempurnawati. Yang tiga Marsuki Yuti Setiawan. Yang kedua itu ada deskripsi kegiatan. Dari 1 tahun kepengurusan yang kami jalani, kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana adalah silakan melanjutkan. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan pertanggungjawaban mengenai program kerja yang telah diagendakan oleh EASA dari 1 tahun yang lalu, khususnya di bagian saya sebagai anggota dari divisi CI. Saya sendiri menghandle tentang pembuatan pamflet serta tentang penyebaran informasi untuk teman-teman di EASA. Yang pertama yaitu tentang pamflet. Pamflet itu terbagi menjadi beberapa kepentingan, baik itu pamflet untuk hari besar, pamflet untuk ucapan para wisudawan wisudawati alumni dari EASA, pamflet lomba, ataupun pamflet info lain seperti halnya rekrutmen lomba yang akan diadakan open recruitment-nya. Semisal dari divisi Arab atau Inggris menginginkan atau membutuhkan pamflet untuk oprek. Nah, di sini kami menangani hal tersebut juga. Setelah 1 tahun bekerja di CI, setelah 1 tahun berproses bersama CI, selama ini saya sudah membuat beragam pamflet, diantaranya tadi, dan ada beberapa pamflet juga yang memang dikhususkan untuk info lomba atau mungkin lombanya sendiri dengan kemasannya adalah pamflet utama CI. Jadi CI ini juga punya program seperti halnya membuat background di Instagram. Backgroundnya itu ya kami menghandle tentang penguploadan feed di Instagramnya EASA, dan backgroundnya termasuk dari CI, dan dalam hal ini adalah saya yang membuat seperti itu. Pamflet itu sebenarnya hampir setiap harinya dibuat, jadi tidak mungkin saya dalam suatu waktu saya bisa mengerjakan semuanya. Pada intinya adalah di CI pun kami bekerja bersama, artinya ketika saya tidak bisa maka ada teman-teman saya yang menghandle. Jadi keseluruhan pamflet pun sekalipun saya yang menghandle, tidak semua saya kerjakan atau saya buat. Ada beberapa yang dibantu oleh teman saya seperti itu. Dan untuk pengunggahan pun tidak diunggah oleh saya semua, tapi bahkan lebih banyak diunggah oleh teman-teman CI yang lain. Untuk pamflet sendiri, alhamdulillah tidak ada kendala yang tidak
tidak ada kendala yang terlalu berarti karena memang untuk mendesain saya memiliki passion di bidang itu, jadi saya menikmati alhamdulillah di CI untuk pembuatan pamfletnya. Yang kedua adalah tentang informasi yang dibagikan. Lebih jelasnya adalah bahwa penyebaran informasi-informasi melalui CI, di mana seharusnya saya menghandle itu lebih berjalan lancar ketika di awal-awal setelah musyang dulu. Jadi setelah ditetapkan sebagai anggota CI, mulai hari itu saya mulai sering-sering beberapa kali menyebarkan informasi buat teman-teman CI, entah masih ingat atau tidak, karena semakin kesini semakin ya ada pandemi, ada ini, ada itu, jadi untuk informasi mungkin semakin menurun. Artinya semakin jarang sekali saya menyebarkan informasi, tapi saya berjanji bahwa saya sudah melakukan apa yang ditugaskan, apa yang seharusnya saya tugaskan, yaitu setidaknya pernah menyebarkan informasi-informasi yang mana sebagai tanggung jawab saya, seperti itu. Untuk penyebaran informasinya sendiri, kendalanya ialah karena tidak semua informasi itu valid dan susah untuk mengecek kevalidannya, entah takut hoax atau takut kurang pas untuk anak-anak EASA. Jadi saya sebarkan ala kadarnya, dan saya pun saring terlebih dahulu sebelum benar-benar menginfokan kepada anak-anak EASA. Itulah kenapa semakin kesini atau semakin ke belakang itu informasi sangat jarang saya sebarkan di grup-grup, entah itu grup member, grup big family, atau mungkin grup pengurus juga, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena ya itu semua yang bisa saya kerjakan. Setidaknya saya bisa menikmati bersama teman-teman CI yang lain. Mohon maaf apabila dalam satu periode ini saya memiliki banyak kekurangan, baik kekurangan yang dapat terlihat atau mungkin tidak terlihat, baik kekurangan dalam hasil maupun dalam menyikapi beberapa masalah atau persoalan di CI. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diatiti Sunawati dari CI EASA. Di sini saya akan menyampaikan tentang CI Monthly Project atau blog. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya karena saya tidak bisa menghadiri musyang dikarenakan keadaan saya yang kurang memungkinkan saat ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa menjadi bagian dari kepengurusan di tahun ini, bisa menjadi bagian dari CI, dan di CI saya banyak belajar hal baru dan mendapatkan pengalaman yang baru juga. Terima kasih untuk semua teman-teman Brota and Sista. Kemudian mengenai blog merupakan salah satu program dari CI Monthly Project yang dilakukan setiap sebulan sekali. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi di lingkup EASA dengan tema Writing for Unlimited Action and Creation. Dan di blog EASA isinya adalah tulisan-tulisan tentang EASA dan juga beberapa karya dari teman-teman dari EASA. Kemudian untuk blog sendiri sudah ada 18 artikel yang diposting, dan artikel-artikel tersebut dari tulisan saya sendiri, dari teman-teman yang mengirimkan, dan juga dari hasil beberapa event di EASA. Untuk lebih jelasnya tulisan-tulisan apa saja yang sudah diposting, Brota and Sista bisa mengunjungi websitenya EASA di easaianpurwokerto.blogspot.com.
Di situ sudah ada teman-teman bisa baca dan juga bisa memberikan kritik dan juga saran mungkin untuk kemajuan blog EASA di kepengurusan selanjutnya. Terima kasih untuk segala partisipasi, bantuan, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah mensukseskan program ini. Untuk semua yang sudah bersedia mengirimkan tulisannya, terima kasih sekali. Dan juga saya mohon maaf karena mungkin dalam mengelola blog ini masih banyak kekurangan, karena jujur ini pertama kalinya saya mengelola website organisasi. Sebelumnya saya belum pernah membuat blog, belum tahu gimana caranya mendesain website, belum tahu gimana caranya mengatur layout, tampilan, dan lain sebagainya. Ini adalah hal baru bagi saya, dan jujur dari sini saya belajar banyak hal dan itu cukup challenging untuk saya. Terima kasih atas pengalaman yang menakjubkan ini. Kemudian untuk hambatannya mungkin lebih karena saya sendiri masih belajar, juga mungkin karena sarana yang saya miliki juga terbatas, juga kurangnya manajemen waktu yang saya miliki. Untuk sarannya dari saya pribadi, mungkin untuk dari Brota dan Sista yang di kepengurusan berikutnya akan melanjutkan blog, lebih mungkin lebih bisa diperbaiki layout dan desainnya supaya lebih menarik. Kemudian bisa lebih sering posting di WhatsApp supaya banyak teman-teman yang tertarik untuk bisa mengirimkan tulisannya. Dan juga saya sih berharap di kepengurusan selanjutnya dari anggota CI ada yang bisa bahasa Arab, karena jujur di blog belum ada tulisan bahasa Arab yang berbahasa Arab, karena saya juga kurang paham dan juga ada beberapa hal soal teknis sehingga belum ada tulisan yang berbahasa Arab. Itu dari saya. Terima kasih untuk Brota dan Sista. Sukses untuk acara musyangnya, dan mohon maaf karena dalam mengelola blog saya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh pengurus EASA tahun 2020-2021 dikarenakan saya tidak bisa mengikuti musyawarah secara offline dikarenakan kondisi saya yang sangat jauh dan untuk mengurus administrasinya itu sangat sulit. Saya akan mempertanggungjawabkan hasil proker yang saya handle, yaitu YouTube. Nah, YouTube sendiri itu ada beberapa konten yang diisi di sana, dan itu ada 8 konten, mulai dari pelantikan, MT, dan juga trik dan tips oleh berbahasa Arab dan Inggris. Nah, selanjutnya itu sekiranya teman-teman ingin melihat hasil YouTube, nah nanti teman-teman itu bisa ngecek di channel YouTube-nya EASA, yaitu EASA YIN Purwokerto. Nah, di situ ada banyak konten yang bisa kalian tonton, dan jika ada kritik maupun masukan ataupun yang lainnya bisa nanti di chat di kolom komentar. Nah, kalau sekiranya kalian suka bisa kalian pencet tombol like, dan kalau misalnya kalian tidak suka bisa pencet tombol dislike. Jika dalam proker saya yang handle ini, yaitu YouTube, mengalami kesalahan ataupun kekhilafan yang saya lakukan mulai dari proses editingnya lama maupun mengunggah dalam
ke YouTube itu lama, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kelemahan saya yang saya perbuat, entah itu sengaja maupun tidak sengaja. Sekian laporan dari proker YouTube yang saya handle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan kegiatan yang telah terlaksana, kemudian hambatan-hambatan dan juga saran-saran dari divisi CI. Untuk kegiatan yang telah terlaksana, berdasarkan rapat kerja tahun lalu, kami merumuskan 3 kegiatan, diantaranya yang pertama yaitu terkait dengan pamflet sudah terlaksana, kemudian terkait dengan YouTube sudah terlaksana, dan terkait dengan blog juga sudah terlaksana. Secara keseluruhan, alhamdulillah kegiatan CI berjalan dengan baik dan juga lancar. Meski terkadang terdapat beberapa hambatan yang kami alami dan juga kami rasakan, diantaranya yang pertama yaitu adanya komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara anggota, kemudian terkadang kurang sesuai dengan waktu yang diinginkan dalam memposting sesuatu, baik itu melalui pamflet, YouTube maupun blog, dan yang ketiga kami menyadari terkadang kurang adanya kesadaran diri dalam menanggung tugas yang telah diberikan. Berikut beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan supaya CI bisa lebih baik lagi. Di antaranya, yang pertama yaitu lebih mampu menjaga dan menjalin komunikasi yang baik antar anggota untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Kemudian, lebih mampu mengatur waktu dari setiap anggota terkait dengan jadwal memposting sesuatu. Dan yang ketiga yaitu lebih memahami kesadaran diri akan amanah dan juga tanggung jawabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada advisor saya Mbak Nurma. Terima kasih. Oke, yang keenam itu ada penutup. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan limpahan nikmatnya kepada kami segenap pengurus Communication and Information KI Division UKM SIN Purwokerto masa periode 2020-2021 sehingga kami dapat melaksanakan program kerja yang telah kami rencanakan. Kami sebagai pengurus Communication and Information Division dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja selama 1 tahun kepengurusan semoga menjadi evaluasi dan kritis bagi kita semua. Tentunya selama kegiatan dilaksanakan banyak kesalahan yang kami perbuat. Untuk itu kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada segenap mahasiswa IAIN Purwokerto pada umumnya dan segenap keluarga besar UKM ESA pada khususnya yang telah mendukung semua program yang telah kami laksanakan. Demikian laporan pertanggungjawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi refleksi terhadap Communication and Information KI Division selanjutnya. Besar harapan pada periode mendatang agar pengurus dan memberi semakin progres dan berjalan semua program yang telah direncanakan. Amin ya rabbal alamin. Tertandatangani harusnya ada advisor of GI Nurma Hujayanti dan Chief of GI Lutfi Aulia Ramadhani. Terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apabila ada kritik saran silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.